Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Marjuni, nomor induk mahasiswa 23811301171. Kelas B5, nomor absen 15. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, PJJ PAI, UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Perkenankan, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Islam mengajarkan pada kita untuk berakhlak yang baik, dan sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, saat Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Satu alasan mengapa Nabi diturunkan ke bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sedangkan hukum-hukum dalam Islam dibagi menjadi 3, yakni hukum amaliyah atau praktek, yang kajian utamanya adalah ilmu fikih. Kemudian ada hukum i'tiqadiyah atau keyakinan, yang kajian utamanya adalah ilmu tauhid. Dan yang terakhir ada hukum ihsan. Ketiga hukum ini terdapat dalam sebuah hadis panjang yang disebut sebagai hadis Jibril karena berisi percakapan antara Rasul dan malaikat Jibril berkaitan tentang iman, Islam, ihsan, dan juga tanda-tanda akhir zaman. Ketiga hukum ini harus saling melengkapi satu sama lain. Iman dan Islam tanpa ada ihsan tidak ada nilainya. Begitu juga dengan ihsan saja, tanpa Islam, tanpa iman, maka kosong. Hubungan erat antara ketiga hukum ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah seperti rukun Islam, yang mana rukun Islam ini juga berkaitan tentang iman dan ihsan. Dan di dalam semua rukun Islam seperti syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, semua itu ada kaitannya dengan akhlak. Sebagaimana dijelaskan bahwa di dalam rukun Islam yang pertama yakni syahadat, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ada untuk memerangi kotoran paling besar dalam diri manusia, yaitu perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang kedua yakni sholat. Sholat merupakan ibadah yang dapat membersihkan diri seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, zakat. Zakat merupakan suatu kegiatan yang bisa memerangi sifat buruk dalam diri manusia, yakni al-bukhl atau pelit dan asyuh atau serakah. Zakat dan sedekah juga merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Kemudian yang keempat, puasa. Allah berfirman, barang siapa yang berpuasa, tetapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata yang kotor, ghibah, dan perbuatan keji lainnya, maka Allah tidak membutuhkan mereka untuk meninggalkan makanannya. Selanjutnya, rukun Islam yang terakhir, haji. Haji sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Haji hanya terjadi di bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka, jika seseorang yang sedang menjalani haji, namun tetap berbuat keji atau berbuat dosa yang besar, hajinya bisa saja tidak diterima. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang haji, kemudian ia menjaga lisannya dan tidak berbuat dosa besar, maka dia akan kembali setelah haji bagaikan terlahir kembali dari ibunya, bersih dari segala dosa-dosa. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai akhlak yang muncul dari rukun Islam.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.